Baik, puji Tuhan, salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ini yang paling saya suka dengan jemaat GB Bukit Sion. Ketika saya katakan apa kabar, luar biasa, luar biasa. Kalau yang lain enggak biasa di luar. Yuk, mari kita bagi doa kami. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga, mari katakan berdoa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang mulia di dalam Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaku, tak dapat balas kasih-Nya. Jadi anaknya di dalam hidupku. Bagi Dia baru, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
dalam setiap pujian umatmu di tempat ini. Hadir bagi kami, lawat kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, tidak ada batasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan. Selamat
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, oh God. One more, sing. Oh Lord, oh God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. Praise the name, the Lord of God. Kita percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau Allah yang luar biasa, yang punya inisiatif turun ke dunia yang fana ini untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Saat ini Tuhan, pada hari ini kami meyakini dengan iman kami bahwa Engkau yang mati itu sudah bangkit. Engkau yang mati itu sudah siapkan tempat bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pagi ini kami bersuka cita karena Engkau bangkit. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mati bagi kami, menebus segala dosa kami, dan Engkau bangkit menyiapkan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami semuanya menyambut sukacita ini, karena tanpa kematian-Mu tidak ada kebangkitan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah kalahkan maut. Amin. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersukacita hari ini karena Dia ada untuk kita. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami, yang kami layani adalah Allah yang hidup. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang percaya dan jemaat Tuhan yang yakin dengan iman akan kuasa kebangkitan Allah, katakan Amin. Kau
semangat suaranya. Ayo lebih semangat lagi. He's so good to you. He's so good. Jesus, he's so good to you. Oh, oh, he's so good to you. To me, Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. Ku bebas, 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 tanpa pemangku semua. Ku bebas, 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 tanpa pasarnya. Ku bebas, 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 amin. Aku bebas. Sekarang saudara dan saya tunjuk kiri kanan ke kanan. Kamu telah dibebaskan oleh kuasa Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang Yesus berkati. Ya, oke baik puji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Yuk belajar sama-sama. Di renungan hati ini kata dan perbuatan di semua rencanaku, di semua cita-citaku, seturut berkat-Mu. Amin. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga, menyenangkan
menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, katakan, aku rindu berada. Terima kasih Tuhan, Engkau kesukaanku, waktu kala perhentian tak akan tergantikan. Dari awal yuk sama-sama. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan, disingkatkan hidupku, kesempatan karena anugerah-Mu. Dilembutkan hati ini. Mari katakan, apa dan perbuatan, amin. Di semua rencanaku, di semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari sama-sama katakan, Engkau ciptakanku untuk menyenangkanku sepanjang hidup ini, sampai di sorga nanti, menyenangkanmu selalu. Pada hari itu, pada saat itu adalah merupakan hari pertama waktu Yesus bangkit. Itu merupakan hari pertama dalam minggu. Dalam minggu itu, nah, kubur tempat Yesus dikuburkan waktu dia mati ternyata kosong, saudara. Batu yang begitu besar yang tidak mungkin bisa digulingkan oleh manusia itu terguling. Kubur terbuka dan kuburnya kosong, saudara. Sekitar 500 orang pada saat itu melihat bahwa Yesus itu hidup lagi.
kurang lebih 500 orang ya, melihat bahwa Yesus yang mati di kubur itu ternyata hidup lagi. Dan sejumlah dari mereka itu juga melihat terangkatnya Yesus ke langit sampai menghilang tertutup awan. Jadi banyak yang lihat, ya, banyak yang lihat Yesus naik atau terangkat, ya, terangkat ke langit, terus sampai menghilang, ketutup atau tertutup dengan awan, saudara. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana Yesus yang kita sembah dan kita puji sepanjang hidup kita. Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi tadi saya sudah bilang, kalau kita percaya, kita akan berjumpa dengan Yesus, kita akan berjumpa satu sama lain, anak-anak Tuhan yang percaya. Kita tidak akan mati, tetapi kita akan hidup. Yesus sendiri yang katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." I am the resurrection and the life. Ya, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi sangat luar biasa. Nah, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks bahwa ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi tentu bangkitnya beda. Ya, kebangkitan Yesus sama kebangkitan Lazarus berbeda. Sangat berbeda. Nah, tapi dalam konteks ini dia sebagai satu tanda bahwa Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup, sehingga dia punya kuasa yang luar biasa untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, mujizat ini menandakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia berkuasa atas maut. Tandanya dia bisa bangkit dari antara orang mati, itu artinya dia punya kuasa atas maut. Kematian tidak bisa mengalahkan Yesus. Ini sangat luar biasa. Dia berkuasa atas maut yang terbukti dalam kebangkitannya. Ya, sangat luar biasa. Murid berkata begini, Jesus doesn't say that he brings about resurrection and gives life. He says that he is both resurrection and life. So closely are they linked to his person. Artinya begini, Yesus katakan bahwa ia tidak membawa kebangkitan. Dia juga tidak berkata bahwa dia memberi kehidupan. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak berkata bahwa dia membawa kebangkitan buat kita. Dia juga tidak berkata bahwa dia memberi kehidupan buat kita. Tetapi yang dia katakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Saudara ngerti maksudnya ya? Ya. Yesus sendiri. Yesus is the way of God. Dia adalah jalannya Tuhan. Dia adalah kebenarannya Tuhan Allah. Dia adalah hidupnya Tuhan. Jadi dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup itu. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Dan kalau kita hidup di dalam Yesus, maka kita hidup sampai selama-lamanya. Kita hidup kekal. Di luar Yesus enggak ada kehidupan.
Yesus sendiri adalah hidup itu sendiri. Yesus is the way of God. He is the truth of God and the life of God. Seluruhnya sangat luar biasa. Kalau saudara mau renungkan, semua ada di dalam Yesus. Dan kalau kita percaya, maka kita tidak akan mati, tetapi kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Sekalipun tubuh kita mati, tetapi roh kita akan hidup terus bersama dengan Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, Yesus tidak membawa kebangkitan dan memberi hidup, tetapi Dia adalah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus adalah jalan Tuhan, Dia adalah kebenaran Tuhan, dan Dia adalah hidup Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Ketika saya merenungkan ini, memang tadinya cuek-cuek aja, tapi ketika saya membaca ini, saya membaca dari kutipan dari seorang hamba Tuhan, saya jadi terpesona ya, saudara. Jadi saya bisa lihat bahwa kebangkitan dan hidup itu sendiri ada pada Yesus sendiri. Sehingga ketika saya percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, dan bukan cuma sekedar percaya, tetapi hidup di dalam Dia, maka kita memperoleh hidup sampai selama-lamanya. Sekalipun kita mati nanti pada akhirnya, tapi kita akan hidup terus bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal. Oh, haleluya. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Ya, jadi kalau Yesus hidup, saya ulangi lagi, berarti di luar Yesus tidak ada hidup. Ingat. Jadi jangan pernah tinggalkan Dia untuk segala hal apapun. Tetap hidup dalam Yesus, karena hanya di dalam Dia ada hidup, dan di luar Yesus tidak ada hidup dan tidak ada pengharapan. Minggu kemarin saya sudah bilang, ya, salib, kematian Tuhan, di dalam Yesus, pokoknya keseluruhannya ada hidup, ada pengharapan, dan ada kemuliaan. Ya, jadi jangan sampai kita pernah meninggalkan. Kalau kita percaya, kita berada di dalam Dia, maka kita akan memiliki keduanya. Apa memiliki keduanya? Masa sekarang kita hidup, dan kita punya pengharapan bahwa nanti kita akan memiliki hidup yang kekal. Saudara mau memiliki hidup yang kekal? Pegang Yesus erat-erat. Ya, hari ini kita mau renungkan, ya, betapa dahsyatnya Yesus yang kita sembah dan kita puji. Oleh karena itu saya suka dengan pujiannya Erastus ini, ya, bahwa sesuai Yohanes 17 kata, di mana Yesus berada, kita harus ada bersama dengan Dia. Dan itu harus menjadi kerinduan saudara dan saya, untuk ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kalau dulu kita takut mati, sekarang kita nggak takut mati. Kenapa? Saya sangat bangga sama Tuhan. Semakin saya umur semakin tinggi, ya, mungkin semakin umur semakin tua maksudnya, ya. Tetapi semakin saya dikasih lihat sama Tuhan betapa indahnya, ya, ketika Tuhan datang untuk mengangkat, maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, ini yang saya mau katakan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita jauh dari ketakutan, ya, jauh dari ketakutan. Kalau dulu saya berpikir, waduh, nanti kalau di kuburan saya sendirian bagaimana ya, bingung. Kalau malam lewat kuburannya gelap, gitu kan, nggak ada temennya lagi, semua dalam kuburan dah, ya kan. Sampai kadang-kadang saya suka bilang begini, nanti saya jangan dikubur deh, dibakar aja deh. Jadi abutnya taruh aja depan rumah gitu, ya, supaya ada temennya gitu kan, ada keluarga gitu. Dulu dia pikiran saya seperti itu, benar. Ini saya ngomong apa ada. Mungkin saya nggak banyak ngomong, tapi hati saya terus mikir gitu dulu, ya. Tetapi sejak saya mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi, ya, bahwa Tuhan saya sangat luar biasa ketika saya hidup di dalam Dia.
maka saya mendapatkan semua yang baik dari Tuhan, sampai kerajaan surga pun menjadi milik saya. Amin. Saudara mau? Amin. Nah, pegang Yesus erat-erat ya, jangan pernah tinggalkan Dia. Jadi barang siapa berada di dalam Dia, dia memiliki keduanya. Masa sekarang hidup, masa sekarang kita hidup, dan masa yang akan datang kita mempunyai harapan yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Ya, kita bersyukur, bangga. Jadi bagi orang yang percaya, death is not the end. Kematian bukan akhir. Kematian bukan akhir bagi orang percaya. Justru kematian adalah pintu gerbang untuk kita masuk di dalam hidup yang kekal. Amin. Wow, sangat luar biasa ya. Jadi nggak ada yang harus takut ya dengan kematian. Pokoknya kita kalau pegang Yesus, maka justru kematian adalah pembuka pintu untuk masuk dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, atau masuk di taman Firdaus ya, yang luar biasa. Haleluya. Jadi hidup tentunya yang dibicarakan saat ini adalah hidup yang kekal, yang merupakan sifat dan hakikat Allah, sebab di dalam Dia ada hidup, yaitu life in the highest sense, artinya hidup dalam arti tertinggi. Itu. Jadi hidup kita ini bukan arti hidup biasa-biasa, saudara. Tapi dalam arti hidup yang tertinggi. Kita ini punya hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan duduk bersama Yesus di atas takhta kemuliaannya bersama dengan Tuhan. Bukan hidup yang biasa-biasa. Maka kalau ditanya sama WL, hari ini kabarnya apa? Jangan asal-asal ngomong luar biasa. Kita harus katakan luar biasa dari hati kita yang paling dalam, bahwa memang hidup saya adalah hidup yang luar biasa. Sekarang di dunia hidup luar biasa, sebentar pengharapan hidup yang kekal dan hidup yang tertinggi yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan Dia adalah hidup? Karena Dia tidak tunduk kepada kematian. Itu tadi saya sudah bilang. Dulu takut sama kematian, sekarang kita tidak tunduk pada kematian. Kita akan hidup. He is the life because he was not subject to death. Ya, dia tidak tunduk kepada kematian. Dan kita juga tidak boleh tunduk kepada kematian. Puji nama Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, di luar Yesus yang adalah hidup, tidak ada hidup, yaitu tidak ada hidup yang kekal. Jadi ingat baik-baik, tetap hidup di dalam Yesus. Pokoknya hari ini saya mau kasih bayangan atau renungan ya, bahwa kebangkitan Yesus dan hidup Yesus buat kita bukan biasa-biasa saja, tapi hal yang sangat luar biasa ya, supaya di hari-hari berikutnya kita akan lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan ya. Tadi saya katakan anak-anak itu dari seminari jangan duduk di depan. Kenapa? Karena saya mau mereka di belakang bukan ngobrol, tapi berdoa. Kalian tugasnya adalah doa, jangan diam aja. Ini mulut Tuhan kasih buat berdoa. Amin. Berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat ibadah, berdoa banyak hal yang harus didoakan, apalagi sekarang ya, supaya semua gereja aman di dalam ibadah mereka hari ini dan seterusnya ya. Jadi tugas kalian adalah berdoa, jangan cuma duduk-duduk aja. Amin. Saya percaya kalian pasti tahu apa yang menjadi tugas kalian. Duduk di belakang bukan berarti kamu orang di belakangin, tetapi justru yang di belakang itu adalah orang-orang yang hebat, yang harus berdoa. Amin. Nah, oleh karena itu anak-anak seminari, jadilah pendoa-pendoa yang luar biasa ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam kitab Wahyu
Kristus yang berulang kali dikatakan sebagai anak domba yang telah disembelih, tetapi bangkit kembali sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berarti ia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Saya suka banget dengan kata-kata atau firman ini, ya. Dan dari Yesus Kristus, ayo 1, 2, 3, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jelas kan? Ya, sangat jelas saudara. Ya, Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Dia bebaskan kita dari dosa oleh darahnya sendiri. Yang kita peringati atau kita renungkan waktu hari Jumat masing-masing. Ya, bagaimana kematian Tuhan untuk menebus kita, untuk menghapus semua dosa dan kesalahan. Jadi jelas di dalam sini dikatakan Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Ya, kita sangat bersyukur. Nah, Yesus Kristus dikatakan saksi yang setia, yang percaya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat ini dihafal supaya masuk ke dalam hati dan pikiran kita, ya, bahwa Yesus bangkit dan hidup buat kita. Yang kedua, bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Yang ketiga, bahwa Dia telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita dengan kuasa atau oleh kuasa darahnya yang ajaib. Ini harus masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita ngerti kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita tidak lalai, ya, hidup di dalam Dia. Jadi jelas dikatakan bahwa Dia telah menjadi buah sulung dari setiap orang yang meninggal. Coba kita baca lagi dalam 1 Korintus, ya. Ini ayat juga sangat memberkati kita, memberkati saya. Ya, kita lihat 1 Korintus 15 ayat kesukaan saya juga. Dan kita lihat 1 Korintus pasal 15, kita baca sama-sama ayat 20 sampai 23. Karena saya kepengen banget supaya kalian mengerti bahwa di luar Tuhan Yesus nggak ada hidup. Di luar Tuhan Yesus kamu tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Ya, tetapi di dalam Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri, kita memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun nanti kita mati, tetapi kita akan berjumpa di sorga, karena kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat yang ke 20 sampai 23 kita baca bareng-bareng yuk. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ngerti gak sih ayatnya? Hah? Ngerti apa bengong? Ngerti apa bengong?
Kok nggak suka cinta ya? Bahkan gue teriak-teriak sendiri. Hah? Suka cinta nggak sih? Amin. Suka cinta. Karena jelas ini ya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus nggak bangkit, waduh, nggak tahu kita ini jadi apa. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dan jelas dikatakan bahwa dia bangkit dari antara orang mati sebagai anak sulung. Dia sudah mengalahkan maut untuk kita semua, saudara. Jadi sekali lagi kita nggak perlu lagi takut mati, karena kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Habis. Jadi harus diingat baik-baik ya. Oleh sebab itu dikatakan lagi bahwa ia akan menggembalakan dan menuntun umatnya ke mata air kehidupan. Praise the Lord. Dialah gembala kita yang akan terus menuntun kita sampai pada air kehidupan. Oh, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dikatakan Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dia adalah anak domba yang telah menghapus dosa-dosa dunia, dan kita ada di dalamnya. Amin. Saudara ada di dalamnya. Saudara percaya dosamu sudah diampuni. Sangat luar biasa Tuhan kita. Ya, sangat luar biasa. Jadi peristiwa kebangkitan Kristus ini menjadi bukti keteguhan komitmennya Tuhan atau Yesus terhadap masa depan umat manusia. Setelah saya merenungkan semua ini, saya melihat bahwa Yesus punya hati sangat luar biasa, saudara. Dia rela, dan dia tidak rela. Dia rela menyerahkan nyawanya maksudnya buat kita, dan dia tidak rela melihat umatnya menderita. Dia adalah Tuhan yang tidak rela melihat manusia hidupnya suram. Setelah saya merenungkan ayat-ayat firman ini, bahwa dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia gak mau hidup kita ini suram karena penuh dengan dosa. Itu sebabnya dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua, untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita oleh kuasa darahnya. Dan dia harus bangkit untuk kita semua, supaya kita bisa hidup sampai selama-lamanya. Yesus kita luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, di setiap hari, bukan hari Paskah aja, biarlah kita terus merenungkan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang justru di hari-hari yang gelap ini semakin jauh dari Tuhan. Tetapi mari di hari-hari yang kelihatan begitu suram dan gelap, kita justru semakin terang karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup sampai selama-lamanya, Yesus sudah menang atas maut. Kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Kita punya pengharapan di dalam Yesus, dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Puji Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada firman, kepada janji Tuhan, dan kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pada harinya, yaitu hari di mana Tuhan datang,
untuk mengangkat kita, atau pada hari kita harus mati, maka kita tidak mati, tapi kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Selamat Hari Paskah. Bangkit berdiri. Bahwa menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segala lebih. Hidup ini singkat, saudara. Ada kesempatan yang berharga. Selama kita hidup, menyenangkan hati Tuhan. Dengan segala apa yang ada dalam hati kita.
Yesus duduk di atas takhta bersama Bapa itu. Terima kasih buat pengharapan yang luar biasa. Hamba berdoa agar semua anak-anakmu, baik seluruh keluarga besar jemaat Bukit Sion dan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengarkan live ini. Saya berdoa agar mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, dan tetap menantikan Tuhan. Saya berdoa agar mereka diberikan hati, karakter, perkataan, semua yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa agar mereka tidak menyia-nyiakan waktu di hari-hari sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Dia bangkit, hidup, naik ke surga, dan sebentar lagi Yesus akan datang kembali untuk mengangkat gerejanya, mengangkat kita semua orang-orang yang percaya. Hamba berdoa, kuatkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Tuhan telah mendengar doa kita. Haleluya. Dan saatnya kita akan menerima perjamuan. Puji syukur. Saya minta Rita dan Tini untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan. Di mana engkau ada. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disimpannya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direndam hati ini, katakan perbuatan di semua rencanaku, di semua cita-citaku, sepanjang hidupku sampai di surga, menyenangkan hatiku. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, waktu kala berhenti, tak akan berhenti. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus. Di bawah sih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bless the Lord Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah yang telah menyatu dengan. Oh, terima kasih Tuhan. Buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Bless the Lord, oh my soul. Sing His holy name.
Haleluya. 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 Sekali lagi bless the Lord. Bless the Lord, Amin. oh my soul. Oh my soul. Sing His holy name. Sing forever before. Oh my soul. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Terima kasih Tuhan, kami telah dipersatukan, kami telah dipegami oleh kasih-Mu, oleh darah-Mu Tuhan, kami telah dipersatukan bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pimpinan, bimbingan, tuntunan sepanjang hari lepas hari sampai kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih juga buat ibadah yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kita punya Yesus yang luar biasa, yang adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Kita bersyukur bahwa janji Tuhan adalah barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa juga untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib buat kita semua anak-anaknya, milik kepunyaannya sendiri. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-keajaiban dan buat maksud-maksud ilahi yang Tuhan lakukan buat kami semua anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba berdoa untuk perjalanan kami ke Purwokerto pada tanggal 12 dan selanjutnya lagi nanti pada bulan Juni, dan kembali lagi kita ke Purwokerto Cilacap, dan kami percaya Tuhan menyertai perjalanan hambanya dan memakai hambanya dengan luar biasa menjadi berkat, dan memakai seluruh keluarga besar jemaat GBI Bukit Sion yang telah memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semua menjadi berkat bagi jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di Bukit Sion, baik yang tua, yang muda, anak-anak kecil, bahkan yang ada dalam kandungan. Oh Tuhan, semua mereka yang mendengarkan live saat ini, Tuhan tolong jaga mereka, pelihara mereka Tuhan, lindungi mereka, jauhkan dari segala kesakitan dan penyakit, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya dan segala macam bentuk kecelakaan, dari belalang-belalang, pelahap, pelompat, pengerik, pemindah. Oh Tuhan, lindungi semua anak-anak-Mu ini, jauhkan mereka dari COVID-19 ini ya Tuhan, jauhkan dan lindungi mereka. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan divaksin Tuhan, kuduskan, sucikan suntikannya, dan berikan mereka suster-suster atau juru-rawat atau dokter-dokter yang tangannya diurapi oleh Tuhan, dan obat-obatannya semua dikuduskan dan disucikan, sehingga semua berjalan dengan baik dan benar, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Tuhan. Oh haleluya. Dan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala